Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari LKS 3 yang topiknya suku tengah dan sisipan pada barisan aritmatika, mulai dari nomor 10 sampai dengan soal nomor 12. Soal-soal ini diambil dari buku matematika kelas 11 wajib 2B oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Ya, soal-soal ini diambil dari bab 6 yang judulnya adalah pola barisan dan deret bilangan mulai dari halaman 30. Kita mulai. Nomor 10, ukuran rusuk-rusuk sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika luasnya adalah 54 cm persegi, maka kelilingnya adalah berapa? Nah, seperti biasa kita gambarkan segitiga siku-siku. Yang tengah U2 kita namakan sebagai A, maka yang bawah U1 adalah A kurang B, sedangkan sisi miringnya adalah A tambah B, ya, itu U3-nya. Nah, lalu info pertama, luasnya adalah 54. Apa rumus luas? Luas adalah setengah alas kali tinggi. Oke, kita masukkan saja. Alasnya adalah A kurang B, tingginya adalah A. Oke, sesuai dengan soal adalah 54. Lalu kita kiri kanan kalikan dengan 2 sehingga setengahnya habis ya. Jadi yang kiri tersisa A kali dengan A adalah A kuadrat, lalu A kali dengan minus B menjadi minus AB sama dengan 104. Nah, tahap kedua kita Pitagoraskan. Oke, kita Pitagoraskan berarti yang ini dikuadrat ditambah yang ini dikuadrat harus sama dengan yang ini dikuadrat. Kita jabarkan A kuadrat tetap, A kurang B kuadrat penjabarannya ini ya. Sedangkan yang kanan, A tambah B kuadrat penjabarannya ini. Oke, perhatikan yang ini kita coret dengan yang ini, ya, A kuadrat dengan A kuadrat. Sedangkan yang ini, B kuadrat dengan B kuadrat tinggal dicoret. Yang tersisa apa? Yang tersisa ini. Kiri tersisa A kuadrat, lalu ini ada minus 2AB, yang kanan ada 2AB, minus 2AB kita pindah ke kanan menjadi 4AB. Ya, berarti kita dapat A kuadrat adalah 4AB. Nah, selanjutnya kita tuliskan ulang yang ini. Ya, ini kita tuliskan. Nah, lalu ini A kuadrat adalah 4AB, kita masukkan ke sini. Oke, maka ini menjadi 4AB. Oh, maaf, ini salah. Ini nggak ada 4-nya. Oke. Nah, ini ganti menjadi 4AB, sedangkan yang ini tetap minus AB, yang ini tetap sama dengan 108. 4AB dikurang AB hasilnya 3AB, lalu kita bagi 3 kiri kanan, maka kita tahu AB adalah 36. Oke, AB-nya 36, berarti kita lanjutkan ke sini, ya, tulis ulang A kuadrat adalah 4AB. Nah, karena AB-nya 36, berarti 4 kali 36 itu lalu kita akar kiri kanan, A kuadrat menjadi A, 4 diakar jadi 2, 36 diakar jadi 6, 2 kali 6 adalah 12. Berarti kita sudah dapat A-nya 12 dan masukkan ke sini 12, maka B-nya adalah 3. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah tahu A-nya 12, B-nya 3, maka U1 itu 12 kurang 3, berarti 9. Oke. U2-nya kan A, berarti 12. Lalu U3-nya adalah A tambah B, berarti 15. Ya. Nah, lalu pertanyaan soal adalah kelilingnya. Kelilingnya berarti kita jumlahkan ketiga sisi-sisi ini menjadi 9 tambah 12 tambah 15. Hasil akhirnya 36. Jadi yang sesuai adalah D. Nomor 11, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat tambah ax tambah b sama dengan 0. Kemudian x1 dan x2 adalah akar-akarnya. Lalu dikasih tahu bahwa x1, lalu x1 tambah x2, lalu x2 adalah barisan aritmatika. Maka yang memenuhi adalah yang mana? Oke, nah pertama-tama kita tuliskan persamaannya x kuadrat tambah ax tambah b sama dengan 0.
Lalu ini U1-nya sama dengan X1, yang ini adalah U2-nya sama dengan X1 tambah X2, yang ini adalah U3-nya adalah X2. Nah, lalu karena kita tahu ini adalah aritmatika, berarti ada ketentuan bahwa bedanya harus tetap. Nah, beda itu adalah U2 kurang U1, juga boleh kita ambil sebagai U3 kurang U2. Berarti U2 kurang U1 kita masukkan saja. Ini X1-nya habis, berarti yang kiri tersisa X2. Sedangkan U3 kurang U2, masukkan U3-nya dan masukkan U2-nya, nanti X2-nya habis. Berarti yang kanan tersisa minus X1, kita pindah ke kiri, berarti dapat X1 tambah X2 adalah 0. Nah, selanjutnya, dari rumus kelas 10, kalau ada persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, oke, maka kita tahu rumusnya X1 tambah X2 ini disebut jumlah akar-akar ya, jumlah akar-akar, rumusnya adalah min B per A. Oke, nah yang sebelah kiri ini, kan kita sudah tahu hasilnya 0, jadi ini 0, sedangkan yang kanan, perhatikan ya, untuk soal ini, yang menjadi B itu adalah A. Ini B kita. Kemudian yang menjadi A adalah yang di depan ini, 1. Jadi, min B per A, B-nya adalah A. Untuk soal ini, B-nya adalah A. Sedangkan A untuk soal ini adalah 1. Jadi, min A per 1. Kita kali silang, diperoleh A-nya 0. Oke? Nah, berarti, ini kita hapus dulu. Nah, lalu kita tahu bahwa X1 dan X2 itu tidak sama. Oke, nah maka ada syarat kalau X1 dan X2 tidak sama, itu diskriminannya harus lebih besar dari 0. Rumus diskriminan adalah A kuadrat kurang 4AC. Oke, yang menjadi rumus diskriminan itu sebenarnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Tapi yang menjadi B di sini adalah A. Jadi ini ganti menjadi A. Lalu 4A yang menjadi A di sini adalah 1 ya, 1. Kemudian yang menjadi C di sini adalah B. Jadi A kuadrat kurang 4 kali 1 kali B. Nah, kita sudah tahu tadi A-nya itu 0. Oke, berarti 0 kuadrat tetap 0. Kemudian ini minus 4B lebih besar dari 0. Kiri kanan kita bagi dengan minus 4. Kemudian yang kiri tersisa B, yang kanan 0 dibagi min 4 tetap 0, tapi karena kita bagi minus, tandanya harus dibalik ya, tandanya harus dibalik. Maka yang cocok adalah D, karena kita tahu bahwa A-nya harus 0 dan B-nya lebih kecil dari 0, berarti yang cocok D. Nah, sebenarnya bisa juga kita pilih opsi A ya, karena A dikurang 4B lebih besar dari 0. Nah, kita kan tadi sudah tahu A-nya 0. Berarti minus 4B lebih besar dari 0. Berarti B-nya menjadi lebih kecil dari 0. Jadi ini bisa juga ya. Jadi bisa jawabannya D ataupun A. Soal nomor 12. Akar-akar dari X kuadrat ditambah BX ditambah 8 adalah 0. X1 dan X2, oke, itu positif. Dan kita tahu bahwa X1 lebih besar daripada X2. Kemudian ini X1, X2, kemudian 3X1 itu adalah suku pertama. Jadi ini U1, U2, dan ini U3 dari suatu barisan aritmatika. Oke, nah pertanyaannya nilai B ini berapa? Nah, cara kerjanya kita tuliskan dulu persamaannya, lalu dikasih tahu X1 lebih besar dari X2, dan ini adalah U1, ini U2, ini U3. Nah, kita cek dulu bedanya ya. B sama dengan B, U2 kurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Nah, U2-nya siapa? X2. U1-nya X1. Nah, U3-nya 3X1, U2-nya adalah X2. Nah, ini tinggal disederhanakan. X2-nya pindah ke kiri, X2 plus X2 menjadi 2X2, dan X1-nya pindah ke kanan menjadi 4X1, lalu 2-nya pindah ke kanan, berarti kita tahu, oh, X2 adalah 2 kali dari X1. Oke, nah, lalu kita gunakan rumus X1 dikali dengan X2. Oke,
Nah, X1 kali X2 ini namanya adalah hasil kali akar-akar. Oh, tidak, maaf. Ah, ya, betul. Ini X1 kali X2 kita disebut sebagai hasil kali akar-akar. Oke, rumusnya adalah X1 kali X2 adalah C per A. Oke, yang menjadi C di sini itu 8, sedangkan A-nya 1. Berarti 8 per 1 adalah 8. Oke, jadi kita tahu bahwa X1 kali X2 adalah 8. X1-nya kita tulis ulang. Nah, X2-nya kita ganti dengan 2 kali dari X1. Berarti X1 kali 2X1 adalah 8. Kita bagi 2 kiri kanan. Kita peroleh X1 kuadrat adalah 4. Lalu kita akar. Diperoleh X1-nya adalah plus 2 ataupun minus 2. Ya, ingat ini ada plus minusnya ya. Kalau lupa nanti kalian bisa salah. Nah, kalau kita ambil X1-nya 2, maka X2-nya 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dari soal kita tahu bahwa X1 harus lebih besar dari X2. Nah, 2 kan lebih kecil daripada 2, maka ini tidak memenuhi. Nah, sedangkan kalau kita ambil X1-nya min 2, oke, maka X2-nya 2 kali min 2 berarti menjadi min 4. Dan ini memenuhi karena X1 lebih besar daripada X2. Min 2 itu kan lebih besar daripada min 4. Oke, nah selanjutnya kita mau menghitung B. B ini berapa? Nah, seperti yang tadi kita pakai rumus lagi, X1 tambah X2 ya, ini adalah JAA, jumlah akar-akar. Rumusnya adalah min B per A, tapi kebetulan A-nya 1, berarti min B aja. Nah, kita masukkan X1-nya min 2, kita masukkan X2-nya min 4 sama dengan min B, kita peroleh B-nya adalah 6. Jadi, jawaban yang sesuai adalah jawaban A. Ya, demikianlah video pembahasan soal kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini kalau masih ada yang kurang jelas, akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.